Hei, siapa yang berani mengganggu upacara adatku? Ucap Ki Junto. Semuanya terdiam. Tidak ada yang berani menjawab. Hingga terdengar satu suara. Maaf Ki, ini perbuatan saya. Ucap salah seorang pemuda yang gagah dan tinggi. Jangan kau ganggu acaraku dan mengganggu tamuku. Ucap Ki Junto sambil menunjuk ke arah kami yang sedang membangunkan Umar. Maaf Ki, saya tidak tahu. Ucap pemuda itu. Hingga kemudian acara pun dimulai. Suara gamelan dan tarian wanita berpakaian pengantin menghiasi malam itu. Lu kenapa, Mar? Kok bisa dipukuli pemuda itu? Gak tahu tuh. Tiba-tiba melototin gua. Terus gua bilang aja, "Apaan lu?" Gua malah dilempar ke tengah lapangan. Ya udah, yang penting kamu gak apa-apa. Ucap Mbah Jori. Acara adat di alam gaib itu pun berjalan dengan lancar sampai selesai. Hingga tiba-tiba setelah selesai acara, lapangan yang begitu ramai dengan penghuninya hilang sekejap mata. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki kuda. Rupanya kereta kencana Ki Junto. Namun kali ini hanya kurir kuda berwujud kakek tua dengan jenggot lebat sampai dada, tepat berhenti di depan kami. Tanpa berbicara sedikit pun, kakek kurir kuda itu mengisyaratkan kami untuk ikut. Kami pun langsung naik. "Kita mau kemana, Kek?" tanya Umar. Kakek itu tidak menjawab sepatah kata pun. Hingga kemudian kereta kuda itu diberhentikan sejenak oleh si kakek. Kemudian kakek itu ngoceh layaknya orang marah-marah dan mengangkat telunjuknya ke atas. Kami pun merasa kebingungan karena bahasa yang diucapkan si kakek tidak kami mengerti. 5 menit lamanya kakek itu ngoceh. Dan tiba-tiba ia berhenti dan memutar kepalanya ke belakang tanpa berbalik badan dan terdengar bunyi tulang yang seperti patah. Matanya melotot ke arah kami seakan-akan marah dan tanpa berbicara sedikit pun. Setelah itu kakek tua itu pun langsung lanjut jalan lagi. Kurang lebih 15 menit kami sampai di sebuah tempat seperti kuil. Di depan kuil tersebut berdiri 2 tugu candi besar dengan penjaga layaknya penjaga kerajaan, namun berekor panjang. Bangunan kuil itu terlihat kuno dengan dinding ukiran sang sekerta. "Ayo masuk," ucap Mbah Jori. "Gak apa-apa Mbah, kita masuk," tanyaku yang ragu. "Gak apa-apa, ayo masuk." Kami pun akhirnya masuk. Aku dan Umar sangat mengamati isi ruangan tersebut. Ukiran bangunan itu terlihat sangat bagus. "Permisi, kalian sudah ditunggu," ucap seorang wanita cantik dengan senyum manis mengagetkan kami yang sedang mengamati isi bangunan kuno itu. "Oh, iya mari," ucap Mbah Jori. Hingga kami mengikuti wanita itu. Dan benar, Ki Junto sudah menunggu kami. "Silakan duduk," ucap Ki Junto. Setelah kami duduk, Ki Junto menanyakan apa tujuan kami kemari. "Apa tujuanmu Jori datang kemari?" Ia menyebut nama Mbah seperti sudah kenal sebelumnya. "Kembalikan mereka," ucap Mbah. "Mereka siapa?" tanya Ki Junto. "Teman saya Ki," timpal Umar. "Siapa temanmu?" tanya Ki Junto yang pura-pura tidak tahu. "Teman saya Ki, yang berlima hilang di gunung ini," ucap Umar. "Temanmu itu sudah lancang mengganggu putriku," ucap Ki Junto. "Kalau begitu jangan kau sembunyikan mereka," tambah Mbah Jori. "Suruh mereka berdua keluar,"
Aku hanya ingin berbicara denganmu, Jori. Ucap Ki Junto yang menyuruh kami keluar. Jang, kalian keluar dulu ya, ucap Mbah kepada kami. Iya Mbah. Akhirnya kami keluar karena kami tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pembicaraan mereka. Kondisi di luar sangat sepi. Hanya ada 2 demit penjaga dan kakek kurir kereta kuda. Tempat di mana yang tadinya banyak sekali makhluk halus kini menjadi tempat yang sangat sepi dan gelap. Dari dalam terdengar suara tertawa Ki Junto, kemudian menjadi suara marah-marah. Namun kami tidak begitu mendengar jelas apa yang terjadi di dalam. Dan tiba-tiba di depan kami tampak sesuatu yang keluar dari dalam. Ternyata itu Mbah Jori yang dilempar keluar dari dalam kuil. Sontak kami segera menghampiri dan membangunkan Mbah. Jin laknatullah, dia di sini hanya penghuni, sedangkan aku di sini penjaga, menjaga gunung ini, ucap Mbah Jori yang marah. Pergi kalian, akan kukembalikan manusia-manusia itu, ucap Ki Junto dari dalam. Aku sendiri bingung kenapa mereka, apa yang sudah mereka bicarakan. Kemudian kami pun melangkahkan kaki meninggalkan tempat itu dan di sini keanehan kembali terjadi. Tempat yang tadinya banyak makhluk halus kemudian menjadi hilang, sekarang mereka kembali hadir. Namun kali ini mereka ada di sekeliling kami begitu dekat dengan kami dan memperhatikan kami. Biarkan saja, jangan takut, ucap Mbah. Kami berjalan menuju tempat di mana pertama kali kami tiba di tempat itu. Mereka gimana Mbah? Tanya Umar. Kurang lebih sepertinya mereka sudah meninggal, ucap Mbah Jori. Innalillahi. Biarkan tim SAR yang mencari mereka. Kalian habis ini langsung pulang aja, ucap Mbah Jori lagi. Setelah melewati jalan setapak yang kiri kanannya semak-semak, kami pun sampai di lapangan tempat pertama kali kami sampai di alam gaib ini. Kemudian seperti biasa kami melakukan ritual. Singkat cerita kami sampai di gubuk Mbah Jori waktu subuh, sama persis seperti saat kami menuju alam gaib. Di sini kami tidak langsung pulang, karena perut sudah mulai lapar hingga kemudian kami merebus umbi-umbian. Setelah matang, kami makan dibarengi teh kali ini, dan rokok tentunya. Setelah semuanya kenyang, kami pun balik turun dan diantar Mbah Jori sampai air terjun di pos 3. Sesampainya di air terjun, mentari belum terbit. Suasana lumayan agak gelap. Hati-hati Jang, jalan pulangnya, ucap Mbah Jori. Iya Mbah, makasih banyak udah mau bantu, ucap kami berdua. Mbah cuma bisa nganter sampai sini. Soal teman-teman kalian jangan khawatir, nanti juga ketemu. Ya sudah Mbah, kami pulang dulu, ucap Umar sambil bersalaman. Silakan, hati-hati ya. Iya Mbah, jaga juga kesehatannya. Jahit pulang dulu. Sambil bersalaman, kemudian aku memeluk Mbah Jori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap Mbah menjawab salam kami. Saat itu pula kami berpisah. Berat sekali rasanya. Sesekali aku menoleh ke belakang, dan Mbah masih di tempatnya berdiri sambil tersenyum. Perjalanan dari air terjun pos 3 ke pos 2 terasa begitu lama, atau mungkin faktor dari kami yang capek. Banyak pendaki yang naik saat itu, dan sesekali aku menyapa mereka. Semangat semua, ucapku pada rombongan pendaki yang kami temui, dan mereka hanya membalas dengan senyuman. Sesampainya di pos 2, Umar meminta break. Break dulu lah, sekalian liatin cewek-cewek cantik nih, ucap Umar. Iya ya. Kurang lebih sekitar 8 menit kami istirahat, dan tiba-tiba, permisi, ucap salah satu tim SAR,
Aku pun bertanya mengapa mereka terlihat terburu-buru. Ada apa ya mas? Tanyaku pada salah satu tim SAR. Ini mas, tadi salah satu pendaki ada yang nelpon ke base camp. Kalau nggak salah dia bilang nemuin mayat dekat sumber air. Itu juga kalau nggak salah dengar. Soalnya suaranya keputus-putus. Jawab salah satu tim SAR. Oh gitu. Ya udah, makasih mas infonya. Hati-hati ya, ucapku. Iya mas, mari. Kemudian ada satu rombongan menghampiri kami. Maaf mas, tadi dengar-dengar ada yang nemuin mayat dekat sumber air ya? Tanya salah satu dari rombongan itu. Iya mas, kenapa ya? Jawab Umar. Tadi saya habis di atas mau turun. Sebelum turun saya ke sumber air dulu. Di sumber air saya amati sekeliling. Nggak nemu tuh mayat atau bau-bau bangkai mayat. Ucap salah seorang dari rombongan itu. Oh, gitu ya mas? Jawab Umar. Iya mas, kalau gitu saya duluan turun ya mas? Ucap rombongan tadi. Iya mas, hati-hati, jawabku dan Umar. Gimana Mar? Kita turun aja kah? Tanyaku. Iya, udah ayo. Lagian gue kepikiran mas-mas tadi. Kok bisa gak nemuin mayat? Ucap Umar. Positive thinking aja Mar. Siapa tahu mayatnya ketutup semak-semak. Jadi masnya gak lihat. Jawabku. Apa mayat mereka masih disembunyiin jin ya? Umar bertanya lagi. Bisa jadi. Ya udahlah, ayo turun. Nanti mereka yang hilang juga bakal ketemu. Ucapku. Hingga kami memutuskan untuk lanjut turun, karena keadaan badan kami sudah sangat letih. Sesampainya di pos 1, ada beberapa bapak-bapak sedang berjalan. Mau kemana pak? Tanyaku pada salah satu bapak itu. Ke atas Jang, bantuin tim SAR ngevakuasi jenazah. Oh, ya udah tuh pak, hati-hati. Iya Jang. Ucap bapak itu sambil tersenyum. Namun baru beberapa langkah bapak itu di belakang kami, kemudian ia berbalik badan dan berkata, Jang. Iya pak, ada apa? Kalian mau turun kan? Tanya si bapak. Iya pak, kenapa ya? Itu di depan ada nenek ijem, sesepuh kampung. Dia lagi bawa kayu bakar. Tolong dibawain ya kayunya sampai base camp. Ucap si bapak itu. Oh iya pak, siap. Jawabku yang menyanggupi. Hingga kami pun berjalan beberapa meter ke bawah. Dan benar saja, ada nenek yang dulu pernah aku bantu membawa kayu bakar. Ternyata baru aku tahu nenek itu Ijem namanya. Hingga akhirnya aku hampiri seraya ingin membantu. Nek, sini saya bantuin. Gak usah Jang, gak usah. Kasian kalian kelihatannya capek banget. Ucap nenek Ijem. Udah nek, gak apa-apa. Biar kami yang bawa. Timpal Umar. Iya nek, biar kami aja. Ucapku sembari meraih kayu bakar yang dibawa nenek. Ya sudah atuh kalau begitu. Karena si nenek mau dibantu, kami pun turun dengan membawa ikatan kayu. Yang kubagi 2 ikatan karena lumayan banyak. Atau mungkin kami yang sudah terlalu lelah sehingga membawa kayu pun kami kesusahan. Umar di belakangku dengan memikul ikatan kayu. Aku sendiri ada di posisi depan dengan membawa ikatan kayu sambil menuntun nenek. Di jalan kami tidak banyak bicara, karena sungguh capek rasanya badan ini. Kalian yang sabar ya nak. Teman kalian itu insya Allah ketemu. Ucap si nenek. Iya nek, doain aja. Timpalku. Nanti kalian mampir lagi ya di rumah nenek. Ajak nenek pada kami. Enggak nek, kami mau langsung pulang aja. Jawabku pada si nenek. Loh, kenapa nggak mampir dulu?
Enggak Nek, enggak apa-apa. Cuma mau langsung pulang aja, ucapku. Ya sudah atuh kalau begitu. Hati-hati di jalan. Lain kali nanjak kesini lagi, ucap si nenek. Iya Nek, insya Allah. Tak terasa sudah hampir sampai di base camp. Kulihat banyak sekali orang. Ambulan juga terlihat di sana. Sesampainya di base camp, kami dihampiri bapak anak nenek Ijem itu. Sini Kang, biar saya yang bawa kayunya. Makasih udah bantuin emak, ucap si bapak. Iya Pak, sama-sama, ucap Umar yang kemudian kami menyerahkan kayu bakarnya. Ini Nak, ada sedikit uang buat ongkos kalian pulang, ucap nenek sambil menyodorkan uang. Oh, gak usah Nek, gak usah. Untuk ongkos kami masih ada kok, ucapku. Sudah, ini pegang. Makasih udah bantu nenek. Kalian ini anak baik. Ah Nek, cuma bawain doang kok disebut baik. Udah pegang aja uangnya buat jajan cucu nenek, ucapku. Makasih ya tuh Nak. Iya Nek, sama-sama, ucap kami sambil senyum menghormati. Ya sudah kalau begitu, nenek pulang dulu ya. Aku lihat Umar sudah tidak ada di belakangku. Aku pun mencari dia. Ternyata Umar sedang duduk bengong di saung dekat base camp. Kenapa lu Mar? Kok bengong? Tanyaku. Gak apa-apa gua, jawabnya yang terlihat sedikit menahan sesuatu. Nampaknya dia ingin kembali menangis. Bohong lu, udah ceritalah kenapa, ucapku memaksa yang berada di sampingnya. Lo lihat orang-orang yang ada di sini. Begitu peduli akan hilangnya mereka, ucap Umar sambil masih menahan tangisnya. Semua keluarga mereka yang hilang amat menyayangi mereka, menangisi mereka, merindukan mereka. Gua iri bro akan keluarga mereka yang begitu sangat takut akan kehilangan orang-orang terdekatnya, ucap Umar yang kali ini benar-benar meneteskan air mata. Lah bro, jangan gitulah. Bukannya kita juga pernah ada di posisi mereka yang hilang, di mana kita ditangisi, diperdulikan. Semua yang ada di sini akan peduli terhadap kita. Sekiranya mereka nggak peduli, mungkin kita udah dibiarin mati di sana, ucapku sambil merangkul Umar. Iya, lu benar. Tapi gua iri akan keluarga mereka, ucap Umar lagi. Lu iri kenapa sob? Gua iri keluarga mereka begitu harmonis, takut akan kehilangan orang-orang terdekatnya. Beda sama keluarga gua. Ortu gua pakai acara cerai segala. Anaknya dimasa bodohin lah, apalah. Bahkan saat dulu gua hilang barengan lu pun mereka masih aja bertengkar. Lebih parahnya lagi saling menyalahkan, ucap Umar. Lu harus tetap bersyukur lah. Di saat lu lagi kena musibah, ortu lu kan masih ada buat lu, nangkisin lu, peduli sama lu, jawabku mencoba menguatkan Umar. Iya, lu bener banget. Tapi itu pun hanya saat dimana gua susah. Setelah itu don't care. Mungkin gua mati pun mereka baru sadar akan kehilangan, ucap Umar. Di situ aku tak tahu lagi harus ngomong apa. Aku bingung dan kasihan ke Umar. Aku pun baru tahu kalau dia dan keluarganya broken home. Ya, memang dia orangnya jarang cerita. Karena tak tahu harus bagaimana, aku mencoba untuk minta maaf. Mar, sorry ya Mar. Gua gak tahu kalau lu sama keluarga lu itu broken home. Lu sabar terus ya. Keep strong lah. Masih ada gua, ada Mbah, ada teman-teman yang lain juga, ucapku. Thanks bro, udah ada buat gua walaupun jarang banget kita ketemu untuk bertukar cerita, ucap Umar yang memang kami berdua jarang bertemu karena posisiku saat itu sedang mondok. Santai aja kali,
Kalau ada apa-apa telepon gua aja, ucapku. Umar hanya membalas dengan senyum. Saat itu kami istirahat sebentar di saung dekat base camp. Tiba-tiba kami mendengar ada kabar dari base camp jalur lain yang tentunya bukan jalur kami. Ada rombongan turun ke bawah membawa pendaki seorang wanita yang sudah dipastikan ialah salah satu dari 5 pendaki yang hilang seminggu yang lalu. Dan keadaannya begitu kritis hingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Hingga salah satu keluarga yang menunggu, mereka langsung menyusul karena mungkin merasa itu adalah anaknya. Alhamdulillah sudah ditemukan, ucapku dalam hati. Pulang yuk, capek gua, ucap Umar. Iya, ayo. Kami pun izin pulang dulu ke Gita dan memberitahu pihak base camp kalau kami sudah turun. Setelah lapor ke base camp dan pamit ke Gita, kami pun melangkahkan kaki untuk pulang. Dan selamat tinggal Gunung Linduk, ucapku dalam hati. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Posisiku saat itu lagi mau tidur. Baru sekejap memejamkan mata, tiba-tiba HP imut kecil nan kusamku berdering. Kulihat Umar yang menelpon. Kemudian langsung kuangkat. Halo Mar, ada apa? Ucapku. Gak ada apa-apa. Ini gue cuma mau ngabarin info mereka, Jaed, ucap Umar. Iya, gimana mereka? Itu ternyata benar. Ada pendaki nemu mayat dekat sumber air. Setelah itu langsung dievakuasi sama tim SAR. Nah, pendaki cewek yang ketemu sama rombongan pendaki di jalur lain itu terus dibawa ke rumah sakit kan? Baru beberapa jam di rumah sakit dia meninggal. Innalillahi, ucapku dalam hati. Yang 3-nya lagi belum ketemu termasuk sepupunya Gita, ucap Umar dari telepon. Ya udah, thanks Mar infonya. Gua mau tidur dulu, ucapku yang langsung mematikan telepon itu. 1 hari setelah turunnya kami, masih belum ada kabar dari base camp tentang ditemukannya mereka yang masih hilang. Hari kedua pun masih sama. Usaha, doa, syariat pun sudah mereka lakukan, tetapi tetap belum menemukan mereka. Aku sendiri merasa kasihan terhadap mereka, karena bagaimanapun juga aku pernah ada di posisi itu. Banyak cobaan yang mungkin mereka alami, sama halnya denganku dulu. Mulai dari kesepian, kelaparan karena logistik habis, hanya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan untuk mengejal perut. Kehausan tentunya karena tidak tahu letak sumber air. Kedinginan dan hipo bisa saja menyerang mereka. Semua itu tentunya bisa membuatku mati. Sudahlah, semua itu kehendak Allah. Hilang, jauh dari rumah, orang tua, kerabat, saudara, dan teman itu rasanya tidak enak. Hanya satu kalimat yang ingin aku capai saat hilang itu. Aku ingin pulang, dan aku rindu rumah. Singkat cerita, sudah 1 minggu setelah aku turun, mereka masih belum ditemukan. Tim SAR sudah lelah mencari mereka hingga akhirnya keluarga Gita dan keluarga lainnya pun setuju menutup kasus ini dan memberhentikan pencarian. Akan tetapi keluarga mereka meminta untuk didoakan anak-anak mereka yang hilang, dan itu sudah pasti. Mereka pun berterima kasih banyak kepada warga sekitar dan tim SAR karena telah banyak membantu. Hingga malam tiba, karena mereka yang hilang, aku kembali diingatkan peristiwaku yang dulu untuk lebih bersyukur. Aku mengadu kepada Sang Pencipta. Dari mereka yang hilang, aku belajar dan bertambah syukur karena nasibku sama seperti mereka, namun lain dengan takdirku. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga cerita ini memberikan kita pelajaran untuk tetap mengutamakan keselamatan saat pendakian atau dimanapun.
Karena puncak sesungguhnya adalah kembali ke rumah. Karena rumah dan keluarga adalah tempat untuk kita kembali. Terima kasih untuk Mas Jayed yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisahnya di channel ini. Request dari teman-teman yang ingin tahu cerita saat Mas Jayed dan Mas Umar tersesat di gunung sudah saya sampaikan ke Mas Jayed. Saat ini Mas Jayed sedang berdiskusi dengan Mas Umar apakah akan menceritakan kisah mereka berdua saat hilang atau tidak. Mari sama-sama kita aminkan semoga mereka berdua mau berbagi pengalamannya di channel ini lagi. Tak lupa saya ucapkan bagi teman-teman subscriber dan viewers yang sudah meramaikan kolom komentar pada episode sebelumnya. Sampai bertemu pada cerita selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.